Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman public speaking, bertemu lagi bersama Rahmat Effendi dalam pembuatan tugas dari mata kuliah public speaking yang berbentuk learning journal. Nah, kali ini kita akan membahas pertemuan minggu lalu, yang mana perkuliahan ini dilaksanakan dengan eh, dengan biasa pada umumnya, seperti biasa pada minggu-minggu sebelumnya. Yang kebetulan di hari Senin kemarin saya tidak bisa mengikuti mata kuliah public speaking ini dikarenakan sedang sakit, teman-teman. Dan saat itu juga saya sedang berobat ke rumah sakit dan bisa dibuktikan dengan surat keterangan sakit. Akan tetapi untuk untuk mengenai materi ini saya tidak luput dari bertanya kepada teman-teman saya, yang mana saya menanyakan kepada teman-teman saya siapakah yang maju menjadi public speaker pada hari Senin tersebut, teman-teman. Nah, untuk yang maju menjadi public speaker itu ada 2 orang, teman-teman. Yang mana yang pertama itu ada Dapa Al-Kausar dan yang kedua ada Ismi. Nah, Dapa ini dia membawakan ceramah, teman-teman, tentang lupa. Tapi kalau Ismi, saya bertanya kepada teman-teman saya, Ismi itu membawakan belajar kosakata tentang bahasa Arab. Nah, teman-teman, materi dari presentasi kelompok 3 minggu kemarin itu mereka membahas mengenai ceramah dan motivasi, teman-teman. Jadi apa sih ceramah itu, teman-teman? Nah, menurut PPT yang dibaca atau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan ceramah itu adalah suatu belajar yang mengajar dengan mengeluarkan informasi dari pengajar tersebut. Nah, yang mana dilakukan itu oleh satu arah. Nah, satu arah dari seorang pengajar kepada para pelajarnya, teman-teman. Nah, kemudian ceramah ini juga ada menurut beberapa ahli, teman-teman. Di sini itu yang dijelaskan pada PPT minggu lalu itu ada menurut Matteo, terus ada menurut Sumantri, dan ada yang menurut Dimyati. Nah, metode-metode ceramahnya ini, teman-teman, dari salah satunya itu kayak menurut Matteo, ceramah itu yaitu suatu informasi yang mana disampaikan itu secara lisan kepada masyarakat. Nah, dimana informasi tersebut itu sifatnya menambahkan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat tersebut. Kemudian kalau menurut Sumantri, ceramah itu bisa diartikan sebagai pengajian pembelajaran oleh seseorang penceramah gitu kepada yang mendengarkan gitu, yang mana ya seperti Mateo juga, kalau misalkan dari ceramah ini kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan yang tadi itu menurut Dimyati, nah metode ceramah itu yaitu sebuah atau bentuk informasi yang mana informasi tersebut itu sebagai pembelajaran bagi kita yang dilakukan melalui pemutaran dan pembelajaran secara lisan atau dilakukan secara umum juga, teman-teman. Nah, itu ceramah menurut para ahli. Sedangkan ada juga nih, teman-teman, kayak pengertian motivasi gitu kan. Motivasi itu apa sih gitu kan? Nah, motivasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya motivation, yang berarti dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, motivasi itu kayak tekad dari diri kita gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pengertian motivasi menurut beberapa ahli gitu. Yang pertama ada Mr. Donald, terus ada Thomas Emrys, terus ada Chaplin, ada Dimyati dan
ada di Melati dan Mujiono, kemudian ada Atkisnan, dan masih banyak ya teman-teman itu mengenai para ahli dari motivasi ini. Nah teman-teman, dijelaskan juga nih di PPT tersebut itu apa sih yang membedakan antara motivasi dengan ceramah, karena kan motivasi dan ceramah itu kan dua hal yang berbeda. Nah, dan perbedaannya itu apa aja teman-teman? Nah, kalau misalkan kita lihat perbedaannya teman-teman, jadi ceramah itu adalah proses pemberian informasi atau ilmu pengetahuan, sedangkan kalau misalkan motivasi itu adalah proses mengajak seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian tujuannya juga, perbedaan antara ceramah dan motivasi itu tujuannya itu untuk menambah wawasan audiens terkait materi apa yang disampaikan. Jadi tujuannya itu untuk menambahkan wawasan bagi seorang pendengar dari ceramah tersebut. Sedangkan kalau motivasi itu tujuannya itu untuk meningkatkan kemauan seseorang gitu untuk menjadi pribadi yang baik dalam melakukan hal-hal yang positif. Kemudian banyak juga tuh poin-poinnya kayak pemilihan topik, terus melibatkan pengantar, terus pola organisasi, gagasan, penutupan. Itu yang mungkin merupakan perbedaan antara ceramah dan motivasi. Dan itu mungkin yang bisa sampaikan dalam pembuatan learning journal pada malam hari ini. Sampai bertemu di pembuatan learning journal kelompok selanjutnya. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.